Azoospermia sudah pernah saya bahas di IG, nanti dilihat. Ya, azoospermia tuh spermanya nggak ada atau apa. Jadi gini, teman-teman yang promil nih, saran saya, pertama serahkanlah semua sama Allah, jangan cemas gitu loh. Kalau memang Allah kasih rezeki untuk dapat anak, pasti Allah kasih rezeki gitu loh. Jangan dikit-dikit, karena cemas itu akan menurunkan imunitas Anda. Itu kata kuncinya. Ya, Nabi Zakaria umurnya berapa ketika dikasih anak sama Allah? 100 tahun loh. 100 atau 90 tahun selalu seperti itu. Istrinya umur 70 udah menopause, Allah kasih aja gitu kan. Dan kata Nabi Zakaria dalam surah Al-An'am, saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah gitu kan. Jadi kita tuh sekarangnya seringnya apa? Tergesa-gesa. Nyampah sekian tahun badannya, minta langsung cepat, nggak bisa gitu loh. Sadarilah kita berapa tahun kita zolim dengan badan kita. Sekarang Allah kasih kayak begini teguran, langsung minta cepat-cepat instan, gitu loh. Ya, semua bisa insya Allah. Ya, meskipun teorinya mengatakan begitu, tapi Allah kalau berkehendak lain cerita. Nah, untuk mengatakan jika Allah berkehendak ini butuh iman, Mbak Bu. Gak sesederhana itu. Makanya dekatkan diri sama Allah. Itu Hasan Al-Basri ketika banyak orang tanya konsul ke beliau sebagai seorang ulama zaman tabi'in dulu, itu orang tanya, ada yang susah punya keturunan, perbanyak istighfar, ada yang bisnisnya nggak jalan, perbanyak. Itu aja kata beliau. Orang soleh itu dikit yang diucapkan tapi maknanya luar biasa gitu kan. Begitu. Kalau kita ini banyak diucapkan tapi maknanya nggak terlalu banyak gitu. Kalau sampai pada titik itu, maka nanti doanya cuma satu. Maka kenapa doa sapu jagat ya, Robbana atina, begitu semua. Promil masuk bagian dari itu. Gitu loh. Jadi kalau kita udah sampai pada makom itu, maka nggak banyak-banyak ngomong sama Allah. Minta sama Allah itu diminta apa? Cinta, ampunan, rahmat, maaf, itu aja. Kalau Allah udah, maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau engkau sudah merasa dosamu berlimpah luar biasa dan kau tahu mana lagi yang kau minta ampun sama Allah, ya, mau diminta ampun yang mana, maka sudah istighfar aja lah. Itu ulama bilang begitu. Ya. Saya hobi olahraga, gym. Untuk memenuhi asupan protein harian saya minum susu bubuk kedelai. Apakah berefek estrogenik? Iya. Ganti sama almond aja, Pak. Atau pistachio atau walnut bisa. Jangan pakai kedelai. Ya. Sebab nanti kalau Anda stop nanti bahaya. Dia akan minta asupan. Jadi dia akan bikin kecanduan terus. Jadi saran saya jangan makan itu. Termasuk produk berbasiskan dairy. Kalau orang-orang gym itu kan biasanya dairy itu kan berbasiskan susu sapi itu loh. Sebaiknya diganti sama susu nabati aja. Apakah tempe berbeda dengan susu bubuk kedelai? Beda. Tempe itu difermentasi, susu enggak. Jadi semua difermentasi bagus. Jadi kalau saya katakan kedelai tadi tidak baik kalau kita konsumsi terus-menerus, beda cerita sama tempe karena tempe difermentasi. Cuman yang perlu Anda cermati adalah tidak semua kedelai itu baik. Karena ada beberapa jenis kedelai yang masuk ke Indonesia itu kategorinya kedelai yang sudah diubah genetiknya. Ya, jadi hati-hati saja.